أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس قبل هم كواكبها يذهبن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زاده خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو برد من جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشق منه وملتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى عن كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari sama-sama kita ikuti syarahan masih di maqalah ke-8 pada qasidah burdah yang langsung akan disampaikan oleh Murabbi Ruhina Guru kita Mukarram Kiai Abdul Karim. Falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ibadata wal-istifada wal-hatta ala التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyari wa tabari. Ya Rasulullah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Ibnu Burdah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma zamani dahru ta'im wa sadaqumi inna wali ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana wa bilana Hadiratul Asatidz wal Mu'allimin, segenap para jamaah Majlis Burdah Tasfiyatul A'mal yang mohon maaf kalau Al-Fatih tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah kehadiran kita pada malam hari ini di Majlis Burdah Tasfiyatul A'mal mudah-mudahan pertemuan kita ini menyebabkan Allah ampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita termasuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus segenap para guru-guru kita yang hadir, di antaranya Mukarram Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin selaku MUI Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah. Juga guru kita Mukarram Al-Ustaz Zainal Fajri yang biasa memimpin lantunan nazam qasidah burdah di majlis kita, dan juga Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahab, Mukarram Bapak Kiai Haji Syukran LC yang alhamdulillah beliau bisa bersama kita kembali setelah beliau pada 2 pekan lalu yang memimpin pembacaan doa di majlis kita dari kota Madinah Al-Munawwarah atau dari Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dengan sebab beliau ada pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau
yang setiap bulan bisa pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Haji Salahuddin Al-Ustaz Syihab Al-Zuhri selaku Dewan Kota Kecamatan Cilandak, Al-Mukarram Al-Ustaz Suhaib, dan juga Al-Ustaz Jamaluddin Aziz, Al-Ustaz Hadi Rahman, Al-Ustaz Kamal, Al-Ustaz Hadi Jawahir Abbas, dan segenap para tokoh masyarakat, para orang tua, diantaranya Bapak Haji Marsim yang alhamdulillah beliau selagi sehat punya waktu bisa datang ke majlis ini, walaupun beliau jalannya pun sudah terbata-bata, tapi kesemangatan beliau untuk bisa bergabung tetap beliau lakukan. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita banggakan Bapak Haji Suryadi, Bapak Wawan, Bapak Haji Abdul Rahman, dan juga teman-teman dari Forum Silaturahmi Insan Percetakan, dan juga Ustaz Haji Rahmatullah, dan juga jamaah dari Mushola Al-Mu'in Cipete Utara, pimpinan Ustaz Haji Husin Asmawi, kemudian Bapak Haji Banan, Bapak Haji Hasan, Bapak Irwan, dan juga segenap rombongannya, dan juga teman-teman jamaah Majlis Buddha dari Cipete Selatan, Lebak Bulus, Pondok Labu sendiri, Cilandak Barat yang alhamdulillah lalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini menunjukkan majlis kita ini insya Allah menjadi majlis yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini memang ada satu agenda besar, yaitu reuni 212 apa ya? Jadi sebagian mungkin jamaah ada yang ke sana. Namun alhamdulillah kalau semuanya ke sono, pengajian tetap bikin walaupun 2 orang juga. Namun alhamdulillah malam hari ini para jamaah sebagian bisa hadir di majlis ini. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan kita yang datang pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, memang waktu mulainya Isya udah semakin malam waktunya. Jadi kalau setelah Isya itu selesai Isya udah setengah 8 lewat. Biasanya kita mulai jam 8, mengingat Isya waktunya sudah agak mundur, jadi mulainya jam 8 lewat lah. Jam 8 lewat, padahal mulainya biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki bait yang ke-80, masih menjelaskan tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait ke-80 ini Al-Imam Busairi menjelaskan dalam sebuah syairnya, masa maniddah rudaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami. Itu ya. Hakaja fi ba'din nusahi. Jadi begini pada sebagian naskah kita nih. Jadi dalam bait ini ada perbedaan. Sebagian ada yang diawali dengan masa mani. Gitu ya. Kalau yang di share di grup apa tuh? Awalnya apa? Wa fi ba'diha, dan di sebagiannya lagi itu madha maniddah yauman. Itu 2 ini. Paham ya? Ada masa mani, ada madha mani. Nah dalam kitab Bajur ini masa maniddah rudaiman. Masa maniddah rudaiman ini maknanya wal makna alal awal. Berarti makna masa mani. Masa mani maknanya ma zalamani.
tidaklah menganiaya akan aku ad-dahru, yaitu perjalanan waktu atau masa. Dalam Al-Quran itu ada waktu, bahasanya apa ya? Istilah waktu itu kan bahasa Arab ya, betul ya? Sulaiman ya, Rasulullah. Al-Waqt itu kan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia apa waktu? Hah? Ya waktu juga sih. Waktu sholat isya ya. Waktu maghrib, kata waktu itu di dalam Al-Quran terma terkait masalah masa waktu itu bisa al-waqt ya, waktu. Bisa juga al-asr, kayak wal asri ya, demi masa. Ada lagi ad-dahr, zaman. Jadi ada sama kayak manusia juga kan ada terma manusia dalam Al-Quran itu. Sesekali manusia itu diistilahkan dengan sebutan al-bashar. Ada lagi manusia dalam Al-Quran sesekali diistilahkan dengan al-insan. Artinya sama, yaitu manusia. Ada lagi disebut manusia itu diistilahkan dengan Bani Adam, gitu ya. Bashar, insan, Bani Adam, kemudian al-ins ya, manusia juga. Ada lagi satu lagi apa itu? An-nas An-nas. Nah ini juga nih masa manid dahru dhaiman, ai ma zalamani, tidaklah menyakitiku, menjolimiku, ad-dahru, perjalanan waktu masa. Alan kira-kira nih ini perlu dipahami betul nih. Emang bisa masa nyakitin kita? Waktu bisa nggak? Hah? Masa nyakitin kita bisa nggak? Ini kan mazolamani masamani mazolamani dahru dhaiman, tidaklah menyakitiku atau tidaklah menyakiti akan aku satu perjalanan masa dhaiman, kan kezaliman. Saya bertanya nih, masa bisa nggak nyakitin kita? Waktu nyakitin kita bisa nggak? Hah? Itu di rumahnya ngantuk apa kamu kemana? Ini kan waktu, ini keperjalanan waktu. Kalau putaran waktu itu kan terus ya. Tergantung kalau dia investasinya investasi amal buruk, maka waktu akan menyakiti dia. Dalam Al-Quran itu walikulli ummatin ajal, gitu ya. Dan bagi setiap umat itu ada batas waktu, betul ya? Di dunia orang hidup ada batas waktunya kan? Ketika orang itu sudah mendapatkan ajalnya, katakan meninggal, selesai, waktunya habis, masa dia di dunia habis. Tapi kalau bed ini perputaran waktu masa masih terus walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Nah ini dimaksud mazolamani ad-dahru dhaiman. Ternyata waktu itu bisa menyakiti seseorang kalau seseorang itu semasa hidupnya selalu berinvestasi amal-amal buruk. Ketika dia meninggal berada di alam barzah, alam kubur, gitu ya. Siksa kubur ada nggak? Nah itu maksudnya. Waktu semasa dia di alam kubur, karena ketika dia hidup berinvestasi amal-amal keburukan, maka amal-amal keburukan itu walaupun dia telah wafat, tapi masa itu terus
perjalanan masa itu akan menyakitinya dalam bentuk siksa kubur. Gitu ya, paham nggak? Paham nggak nih? Jadi apa ini emang agak mikir dikit gitu. Kalau al-waktu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, al-waktu di situ, kalau waktu di situ maksudnya waktu di situ, waktu itu adalah sesuatu perkara yang harus kita lakukan karena waktu sholat udah masuk nih. Kan gitu. Ada lagi al-asr wal asri wawunya wawu apa? Qasam ya. Sumpah. Wal asri innal insana lafi, kata al-asr wal asr diawali oleh wawu qasam. Demi waktu asar. Waktu asar pagi, siang, atau sore? Waktu juga. Cuman waktu al-asr itu makna waktunya, biar waktunya itu setelah manusia itu melakukan aktivitas selesai dari pagi sampai al-asr. Nah sekarang ada masa juga. Masa di sini masa yang terus berputar. Nah di sini Imam Ghazali dalam baitnya masa maniddah rudaiman, ai ma zalamani ad-dahru dhaiman, tidaklah menyakitiku akan putaran masa. Yang mudah-mudahan kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah, kita selalu memiliki impresi yang bagus walaupun telah meninggal. Masa kita sudah meninggalkan dunia, masa kita di alam kubur. Semasa kita dalam kubur, kita terus mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masa-masa itu tidak menyakiti kita. Amin ya Rabbal Alamin. Menghadiri majlis ilmu, mendengarkan mau'izah, ngaji, itu bagian dari cara kita untuk mencari investasi amal soleh. Alhamdulillah. Paham ya? Paham, pengetahuan banget. Makanya kalau saya buka alat kayak zaman dulu kalau saya buka ini minggu lalu karena ada tamu Pak Camat, Pak Wakil, Sekda, karena mau kenalan, nggak bakal keburu terlalu lama. Ini yang perlu saya terangkan, bed ini memberikan pemahaman. Jadi kita tahu dari bed ini bukan cuma kita tahu bed ini adalah mengisahkan tentang mukjizat Nabi, tapi dari bed ini kita bisa mengetahui terma waktu lah. Terma itu bahasa kerennya, kalau bahasa kitanya apa terma? Hah? Istilah waktu dalam Al-Quran itu ada 3. Sesekali waktu, ya, ayatnya tadi itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, waktu. Sesekali terma istilah waktu dalam Al-Quran atau masa itu diistilahkan dengan al-asr wal asr innal insana lafi, demi masa sesungguhnya manusia itu memang berada dalam apa? Kerugian, kecuali illal ladzina amanu. Ini bicara waktu. Jadi istilah waktu dalam Al-Quran itu ada 3 termanya. 1 waktu, 2 al-asr, yang ketiga ad-dahru. Dalam ayat ini ada kata ad-dahru, artinya masa. Dalam Al-Quran ada surah apa ya? Sedina. Pada ada apa awalnya itu hiduminat dahari. Nah itu tadi terakhir gitu. Dalam mau'izah dari mau'izah terakhir kalau dia. Jadi manusia itu memang dalam keadaan rugi. Ya kan, manusia dalam keadaan. Ada lagi ayat menjelaskan innal insana khuliqal insana halu'a.
diciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Jadi kalau ada manusia keluh kesah, ada jamaah mudah keluh kesah gelisah mulu. Biasa itu. Kalau ada manusia jamaah muda yang lagi gak punya duit ngaji gelisah banget. Biasa memang kulikul insan halu'a wa ija massarus sarru jazua wa ija massaul khairu manu'a illal. Kalau nggak pengen gelisah sama urusan dunia, nggak pengen gelisah sama urusan apa aja, sama urusan maisha, illal musholli. Orang yang gelisah cuma orang-orang yang benar sholatnya, dia nggak pernah mendapatkan kegelisahan dalam urusan dunia akhirat. Yang kayak gini kan gak ada gelisah nih ya. Alhamdulillah. Ya nggak tahu, ntar pulang dari sini mah puyeng aja lagi. Di masa manibdah daiman, tidaklah menyakitiku akan masa putaran masa daiman, hanya keadaan zalim. Wastajartu bihi, ini wastajartu mananya ay talabtu minhu. Wastajartu ay talabtu minhu, artinya aku menuntut, aku minta perlindungan. Wastajartu, dan aku minta perlindungan bihi, dengannya. Dengan siapa maksudnya? Dengan junjungan Nabi kita Muhammad. Ini kita ngaji burda, lama-lama kita minta perantara Rasul, tawasul, mohon perlindungan dari segala macam. Karena Nabi adalah kekasih Allah. Kalau Nabi yang doain ya Allah ummati ummati lindungi umatku, kira-kira Allah ngabulin nggak? Allah kabulkan nggak? Ini Nabi, orang soleh aja, para wali. Ini ada cerita nih, kita cerita dikit ya. 9:30 ya. Ya 9:30 selesai sih itu ya. Jangankan Nabi yang berdoa kepada Allah, memohonkan perlindungan umatnya, para wali, orang-orang soleh min awliyaillah. Dalam sejarah ada namanya Al-Imam Junaid. Tahu ya? Ada Al-Imam Junaid, seorang wali min awliyaillah. Satu waktu Imam Junaid dia lagi berlayar naik kapal feri dah. Iya. Ya namanya feri, kira-kira kapal feri muatnya berapa orang? Ada nggak 450 orang? Mobil ada nggak? Mobil masuk, truk, bis, kita bayangin nih. Di dalamnya ini para penumpang awak kapal feri yang besar, yang jumlahnya katakan 400 orang, berikut mobil-mobilnya masuk. Tengah laut kehantam badai. Badai itu badai Pak. Kalau antum lagi pergi naik kapal feri, tengah perjalanan kapal feri kita itu, kapal kita tumpangin itu kena badai, oleng. Kira-kira bagi umat Islam olengnya oleng yang dahsyat. Pasti spontan orang pada nyebut nama siapa? Ya Allah, ya Allah. Kan gitu ya? Itu ketika kapal itu oleng, penumpang mungkin mayoritas Islam agamanya, semuanya serempak menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuman anehnya semakin sering, semakin kuat sebutan nama Allah, tuh kapal bukan makin tenang, tapi makin, kan aneh ya. Kalau orang nyebut nama Allah dalam kondisi begitu, sebutan itu benar apa salah? Kondisi begitu benar apa salah? Benar mestinya. Tapi kenapa kapal itu bukan makin tenang tapi makin? Rupanya dalam ada Syekh Junaid, seorang wali min awliyaillah. Kata Syekh Junaid, kan udah parah nih goyangnya orang. Mungkin saat itu kalau seandainya ada yang bisa dilakukan, dia lakukan. Ya kan? Kalau ada aja orang yang ngomong, lu jangan sebut nama Allah, sebut aja nama yang lainnya.
Mungkin dilakukan karena dalam keadaan kondisi terpaksa. Ada sejunet dibilang, para penumpang, kamu nggak usah nyebut nama Allah. Kalian nggak usah nyebut nama Allah. Kalian sebut aja nama aku. Lagi, udah benar nyebut nama Allah pada sejunet. Kalian nggak usah nyebut nama Allah, sebut aja nama. Wah, orang udah protes. Udah benar nyebut nama Allah, kenapa disebut suruh nyebut nama Junet? Ya cuma kan dalam keadaan kondisi terpaksa. Ya udah nggak apa-apa dah, sekali aja gitu. Benar diikutin, bukan nyebut ya Allah tapi ya Junet, ya Junet, ya Junet. Lo kapal berhenti Pak, ombak kena. Kalau ini naik perahu goyang, ada anak bener-bener nama gua Karim goyang apa berhenti ya? Bukan masalah ya Junetnya. Begitu dia jemput ya Junet, dia bertawasul. Imam Junet langsung berdoa kepada Allah. Hijabnya udah nggak ada. Itu seorang wali min aulia. Bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu dia Junet, sejunet berdoa Allah. Nggak ada hijab Pak, langsung naik. Terus tembus doanya. Kalau kita berdoa hijabnya berapa puluh ke atas, baru doa sedikit mentok lagi, lama lagi, tembus lagi. Nah, ini pun dalam ayat ini diterangkan wastajartu bihi, dan aku mohon perlindungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa melainkan waniltu jiwaran, waniltu aku mendapatkan jiwaran, perlindungan minhu dari Nabi, lam yudhami yang tidak pernah tersakiti. Alhamdulillah. Orang yang selalu mengharapkan syafaat Nabi, mengharapkan perlindungan dari Nabi, maka dia tidak akan pernah terkecewakan, tidak akan pernah tersakiti. Tidak ada orang yang cinta sama sholawat, cinta sama Nabi, hidupnya tersakiti, enggak. Orang yang cinta sama Nabi semuanya hidupnya bahagia dunia akhirat. Nah, ini saja tidak perlu saya sampaikan. Saya mohon kepada guru kita Bapak Kiai Haji Sulaiman Wahimin yang bisa sedikit menyampaikan 5 menit ya, 5 menit dengan waktu. Jadi awak wermosa waktunya nggak luas nih, jadi 5 menit. 5 menit pokok. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. I think this is no trouble for me. Yeah. Honorable Chairman, Mr. Zainab, and Honorable our teacher, Mr. Karim Ta'awuzul Hayati, Honorable Mr. Al-Hajj Al-Hudin, Honorable Mr. Gobel, and Honorable Mr. Imran is there? Okay. Syukran. Okay. Pardon me. Pardon itu bahasa tinggi, pardon me. Kalau bahasa pasaran sorry gitu. Okay, and all the member of Majlis Burda tonight in the next of the day. Okay, I will explain what Mr. Ustaz Kiai Haji Karim said in the Holy Quran. The name is Al-Insan atau Dahr. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. I remember my friend Mr. Mubashir. Okay. Assalamualaikum. Amin. Ya Rabbal alamin. Lam yakun shay'an madhkura. Hal ata 'alal insan. Lu pada ngerti gak sih kata apa nih? Ya, jadi Inggris tuh Betawi ya. Ya.
Lu pada yang ngerti gak sih? Dulu lu bukan apa-apa bos. You not a blessing. You are nothing. Do you nothing? Dulu lu bukan apa-apa. Lam yakun sami'an mazkura. Maka dijadikan kalian bisa sami'an basira. Begitu. Ini the first and in the 12 pada ayat berikutnya yang 11 ya. Itu katakan wajazainahum bima sabaru. Amin. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dulu mantan Korea saya ya, tingkat RW ya, yang ada pesertanya 12, yang datang 2 orang. Insya Allah. Al-Zakir. Dulu saya jadi juri Korek Pak Kiai dengan Kiai Rosid. Kiai Rosid itu Allahyarham di Mekah. Dia mantunya Guru Mugni ya. Maka kalau saya baca Kiai Korek, takut orang ngundang gitu. Wa jazahum bima sabaru. Allah memberikan kesabaran kalian yang malam ini ada di majlis burdah. Apa yang dikasih Allah? Jannatan, surga, wa harira, dan pakaian-pakaian dari sutra. Ya, how many wife? Berapa bidadari yang dikasih? Dalam hadis, everyone, setiap kita ini jangan kasih tahu gini dulu ya, jangan. This is a gift for us, okay? Everyone will be given. Di sini disampaikan dulu pada majlis Kiai Solihin Salahuddin. Apa majlisnya? Keong Mos. Iya Keong Mos. Nanti Allah janjikan melalui kaul Rasul, orang yang masuk surga dikasih 500 aura, 500 bidadari. Udah dengerin aja, nggak pikirin lu, jangan. Satu aja gak habis. 500 bidadari. Ya. And we will adding, ada tambahan lagi. Ditambah lagi 4,000 virgin, you know? Yes. Virgin artinya perawan. Bidadari 500, perawannya 4.000. Udah jangan pikirin, dengerin aja udah. Ya. And after that, wa qala wa a'ta samaniyah, dikasih samaniyata alaf saibin. Do you know saibin? Saibin, what is saibin mean? Mahmud Abbas, Mahmuda anak baru satu tuh, janda. Janda Mahmud Abbas, Mahmuda anak baru satu. Jadi hitung dah, 500 haura, 4.000 diker, ya itu kepake semua itu. Semuanya berjumlah 125.000 yang akan mendampingi everybody who sit here, yang ikut majlisnya Kiai Abdul Karim. Lu gak percaya, lu mati dah sono. Nggak dapat, balik lagi sini. Nggak ada. Masya Allah. Ya. Nanti kalau emang nggak percaya, pada berikutnya nanti saya kasih itu. Waktu itu Kiai Salahuddin nggak minta sih. Kemarin waktu saya ngajak akhirnya diminta tuh. Dia ini fotokopi yang berwarna. Kalau dia bikin bawa ke rumah itu. Ya, jadi di semangat ibadah. Apalagi ini XD3 83 lagi menuju bulan suci Ramadan.
ya salah sawasamanin ya ila Ramadan. Mudah-mudahan kita yang di sini Allah panjangkan umur kita. Dan saya ini melihat ini majlis burdah, al-majlis al-hasan yukaffiru alfin majlis sayyi. Dalam hadis, majlis yang begini bisa menggugurkan 2000 tempat yang pernah kita dudukin maksiat. Sekali duduk ini 2000 maksiat yang kita hitungi dari hidup kita awal itu hapus kepada Allah. Amin dong. Ini seperti mutiara ini, mutiara. Doain ntar kalau saya udah duduk di majelis, mudah-mudahan jadinya Pak Pram, mudah-mudahan saya duduk di JIC, amin. Bobo orang ke sono, biarin. Iya, ada anggaran kok, amin dong. Ya Rabbal alamin. Burung pelatuk ditendang kucing, keselipi bawa buntelan, mata udah pada ngantuk, kepala pada pusing, bikin kopi bos yang kentelan, amin. Ya Rabbal. Sekian, sampai ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doa biasa kami minta kepada Kiai Haji Ahmad Basir dan doa keluarga kita kepada Kiai Haji Sultan MC. Dan saya demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Allah ala habibika
صل وسلم